Seperti apa rasanya hidup di dalam tank Tiger One saat pertempuran Normandia? Bayangkan, kamu sedang duduk di dalam sebuah kotak baja seberat hampir 60 ton. Tidak ada jendela luas untuk melihat keluar, tidak ada ruang lega untuk berdiri, dan tidak ada udara segar yang bisa kamu hirup dengan bebas. Kamu tidak berada di kamar atau kendaraan biasa. Kamu berada di dalam tank Tiger One, salah satu mesin perang paling ditakuti di Perang Dunia Kedua. Di atas kertas, kamu seharusnya merasa aman di balik lapisan baja setebal belasan sentimeter. Tapi kenyataannya, rasa aman itu semu. Semua orang di luar sana ingin menghancurkanmu. Dan di dalam kendaraan ini, kamu tidak bisa lari kemanapun. Lokasinya adalah Normandy, Perancis, musim panas tahun 1944. Pasukan sekutu baru saja mendarat beberapa minggu sebelumnya. Mereka datang bukan hanya membawa prajurit, tapi juga ribuan tank M4 Sherman, kendaraan lapis baja yang jumlahnya seperti semut keluar dari sarang. Mungkin satu Tiger lebih kuat dari satu Sherman, tapi masalahnya satu Tiger jarang sekali berhadapan dengan satu Sherman saja. Selalu saja datang 2, 3, bahkan 5 sekaligus. Dan ketika mereka sudah mengitari kamu dari segala arah, ketebalan baja bukan lagi penyelamat. Itu justru berubah menjadi peti mati berjalan. Di dalam tank, kamu tidak bisa melihat dunia dengan jelas. Kamu hanya punya beberapa celah sempit untuk mengintip keluar. Celah itu tidak lebih besar dari ukuran kotak korek api. Kalau kamu ingin melihat lebih luas, kamu harus membuka kupola. Tapi itu berarti kepala kamu akan nongol keluar dan siap ditembak kapan saja. Jadi kamu bertahan dengan pandangan terbatas. Mendengar lebih banyak daripada melihat. Merasakan lebih banyak daripada menyaksikan. Suara mesin Maybach di belakangmu meraung seperti monster kelaparan. Bau solar bercampur oli dan keringat memenuhi udara, sampai-sampai kamu tidak yakin apakah kamu sedang menghirup oksigen atau menyedot udara dari knalpot. Setiap tarikan napas terasa berat. Tidak ada AC, tidak ada ventilasi modern. Yang ada hanya sebuah kipas kecil yang sekadar memutar panas, bukan mendinginkan. Kamu tidak sendirian di sini. Ada 5 orang di dalam tank. Tapi saking sempitnya, kamu nyaris tidak melihat wajah satu sama lain. Posisi kalian seperti kepingan puzzle yang dipaksa masuk ke ruang yang terlalu kecil. Sang pengemudi duduk di depan kiri. Tangan selalu menggenggam tuas kemudi sambil memandang ke depan melalui celah tipis. Di sebelah kanannya, radio operator merangkap penembak senapan mesin depan, selalu siap menembakkan MG-34 kalau ada infanteri mendekat. Di atas mereka, komandan berdiri setengah jongkok di kupola, berusaha menjaga kesadaran situasi sambil melihat ke segala arah. Di sisi kanan turret, sang penembak utama duduk seperti patung, matanya menempel pada teropong bidik 88 mm. Dan di belakangnya, sang loader berdiri setengah menunduk, tangannya tidak pernah berhenti mengangkat peluru baja seberat 20 kg, satu demi satu, memasukkannya ke dalam kamar peluru meriam. Tidak ada percakapan santai di sini, tidak ada waktu untuk bercanda atau bercerita. Satu-satunya suara manusia adalah aba-aba pendek, cepat dan tegang. Jarak, arah, siap tembak, muat lagi. Semua kata harus jelas, karena kesalahan 1 detik saja bisa berarti tank ini akan jadi objek pembakaran massal. Di luar sana, pasukan Amerika dan Inggris punya aturan tidak tertulis. Kalau bertemu Tiger, jangan pernah serang sendirian. Panggil teman, keroyok, baru hancurkan. Itulah realitanya. Tiger adalah raja medan perang. Tapi raja pun bisa jatuh kalau diserang dari segala arah. Dan kamu tahu itu. Kamu tahu semua itu sebelum masuk. Tapi kamu tetap di sini karena keluar bukan pilihan. Lalu datanglah momen itu. Komandanmu tiba-tiba berkata pelan tapi tegas, "Kontak depan." Itu berarti ada musuh terlihat. Kamu tidak bisa melihatnya langsung, tapi kamu bisa membayangkannya. Sebuah tank M4 Sherman muncul dari balik pagar tanaman tebal khas daerah Bogech Normandy. Mereka tidak bergerak sendiri. Biasanya 2, kadang 3, kadang lebih. Mereka lebih cepat, lebih lincah dan menembak lebih dulu untuk menakuti. Tapi mereka tidak punya senjata sebesar kamu. Dan itulah harapanmu satu-satunya. Komandan memberikan koordinat. Penembak menggerakkan turret perlahan, kamu bisa merasakan seluruh tank bergoyang walaupun baru berputar. Loader sudah siap dengan peluru armor piercing. Semua detik terasa lebih panjang daripada biasanya. Lalu tiba-tiba getaran keras menghantam bagian depan tank. Bukan dari kamu, itu dari mereka. Mereka yang menembak duluan. Suara dentuman itu seperti palu raksasa memukul dada. Bajanya tidak tembus, tapi kamu tetap merasakannya seperti ditunjuk dari dalam.
Semua orang di dalam tank tahu bahwa satu tembakan belum cukup untuk membuat kalian meledak. Tapi mereka juga tahu kalau tembakan berikutnya bisa datang ke arah yang berbeda. Samping, belakang, turret ring, bagian manapun yang lebih lemah dari frontal armor. Dan kalau itu terjadi, semuanya selesai dalam hitungan detik. Tidak ada kesempatan turun, tidak ada waktu untuk buka pintu darurat. Karena pintu darurat di tank bukan pintu, itu pintu oven. Komandan memberi perintah, penembak menarik pelatuk. Meriam 88 mm meledak dengan suara yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Suara yang bukan hanya dor, tapi seperti seluruh dunia di dalam tank ikut terbakar. Ruangan sempit ini mendadak bergetar seperti gempa bumi. Loader segera mengambil peluru berikutnya tanpa menunggu aba-aba. Dia tahu, pertempuran belum selesai. Dan kamu yang duduk di dalamnya tidak lagi berpikir tentang kemenangan atau kekalahan. Yang kamu rasakan hanya satu hal. Kalau kamu berhenti bergerak 1 detik saja, kamu akan mati terbakar hidup-hidup. Sherman pertama mungkin sudah hancur, tapi kamu tidak punya waktu untuk mengecek. Tidak ada yang bisa melihat keluar dengan jelas, dan tidak ada kamera canggih yang memperlihatkan situasi secara menyeluruh. Satu-satunya yang kamu tahu hanyalah getaran ledakan di kejauhan, kilatan cahaya dari celah sempit penglihatan, dan suara logam pecah yang bergema samar. Kamu menembak sekali, tapi kamu tidak tahu berapa musuh yang tersisa. Itu artinya kamu belum aman. Komandan memutar kupola ke arah kanan. Suaranya terdengar lebih tegang, tapi tetap berusaha stabil. Sherman di samping kanan. Penembak langsung menggerakkan turret ke arah yang ditunjuk, tapi turret Tiger tidak bergerak secepat turret tank Sherman. Beratnya seperti memutar rumah. Kamu bisa merasakan bagian dalam tank bergetar setiap kali turret bergerak beberapa derajat. Sementara itu, kamu mendengar dentuman lagi. Kali ini bukan di depan, tapi di sisi kanan. Armor samping Tiger memang lebih tipis dibanding bagian depan. Peluru itu tidak menembus, tapi kamu bisa mendengar bunyi logam yang menyentuh kulit luar tank, diikuti gemerincing serpihan logam kecil yang jatuh ke lantai. Itu bukan peluru yang masuk. Itu pecahan baja dari lapisan dalam dinding tank, terkelupas karena tekanan tembakan. Bahkan tanpa tembus, tembakan bisa tetap melukai. Loader tidak berhenti bekerja, tangannya bergerak seperti mesin. Satu peluru dari rak belakang masuk ke kamar peluru. Beratnya nyaris 30 kg, tapi dia tidak punya waktu untuk merasa lelah. Kalau dia terlambat beberapa detik saja, seluruh tank bisa berakhir sebagai bola api. Kamu bisa mendengar napasnya memburu di balik topinya yang basah oleh keringat. Tidak ada kipas yang cukup kuat untuk menyejukkan ruangan ini. Semakin lama, udara terasa semakin kental, seperti sedang bernapas di dalam kantong plastik. Sherman kedua mulai menembak lagi. Dentumannya keras. Kamu tahu bedanya antara tembakan artileri dari kejauhan dan tembakan langsung ke arahmu. Suaranya tidak hanya keras, tapi juga tajam. Seperti ada palu logam raksasa memukul bagian samping tank. Kamu tidak bisa menutup telinga karena kamu harus tetap mendengar perintah. Maka kamu biarkan suara itu menusuk sampai ke tulang belakang. Tidak ada headset peredam, tidak ada pelindung telinga. Kalau kamu selamat dari pertempuran ini, telingamu tetap akan berdenging selama berminggu-minggu. Penembak akhirnya mendapatkan sudut yang tepat. Ia menarik pelatuk lagi. Meriam 88 mm meledak untuk kedua kalinya. Kamu bisa merasakan tekanan ledakannya menembus lantai baja dan merambat ke seluruh tubuh. Rasanya seperti dilempar keluar dari tempat duduk padahal kamu tidak bergerak. Loader langsung memasukkan peluru ketiga, bahkan sebelum asap hasil tembakan sebelumnya hilang dari udara. Bau mesiu bercampur panas meriam membuat udara makin berat. Kamu tidak sedang bertempur di ruang terbuka, kamu sedang bertempur di dalam oven. Tapi Sherman tidak menyerah. Mereka tahu armor depan Tiger terlalu kuat, maka mereka bergerak memutari kamu, tidak dalam jarak jauh. Mereka mendekat, masuk ke titik buta seperti serigala yang mengelilingi beruang besar. Kamu bisa merasakan tank mulai berputar ke kiri. Pengemudi mencoba menjaga agar bagian depan Tiger selalu menghadap ke arah ancaman terdekat. Tapi Tiger terlalu berat untuk bergerak cepat. Sherman bisa bermanuver lebih lincah, memutari bokeh, mundur, maju, dan mencari celah dimanapun armor Tiger lebih lemah. Komandan mulai berteriak lebih keras. Tidak karena panik, tapi karena dia harus memastikan semua awak mendengar perintahnya dalam kondisi bising seperti neraka. Suaranya bergetar sedikit, mungkin bukan karena takut, tapi karena tangannya juga harus terus memegang teropong sambil menjaga keseimbangan di dalam ruang sempit penuh goncangan. Dia melihat satu Sherman di belakang pagar tanaman, tapi turret belum mengarah ke sana. Ia memberikan komando lagi. Suara semakin mendesak. Di saat seperti ini, kamu tidak memikirkan strategi besar peperangan. Kamu tidak berpikir tentang ideologi, tentang kemenangan, atau tentang negara. Yang kamu pikirkan hanyalah bagaimana bertahan hidup 2 menit lagi. Setelah itu baru kamu pikirkan 2 menit berikutnya. Semua rasa takut diringkas menjadi satu. Jangan sampai tank ini terbakar.
Karena kalau terbakar, kamu tidak akan mati dengan cepat. Kamu akan terbakar hidup-hidup, dan yang tersisa dari tubuhmu hanyalah abu bercampur logam. Tiba-tiba getaran terbesar datang. Bukan tembakan peluru biasa, tapi dentuman yang lebih keras, lebih berat, dan lebih dalam. Seolah seluruh lantai tank bergetar dalam satu hentakan. Sherman mungkin menembak dari jarak sangat dekat, atau mereka menggunakan high explosive shell, bukan armor piercing. Peluru jenis ini tidak bertujuan menembus, tapi mengguncangkan isi tank sampai semua di dalamnya berantakan. Kamu bisa mendengar barang-barang kecil jatuh dari rak amunisi. Skrup-skrup di langit-langit berderak, dan untuk pertama kalinya sejak pertempuran dimulai, kamu merasa dunia di dalam tank sedikit bergeser. Tidak sampai membuat panik, tapi cukup untuk membuatmu sadar bahwa Tiger tidak benar-benar kebal. Ia hanya kuat sampai batas tertentu. Komandan memberi perintah untuk mundur sedikit. Pengemudi menarik tuas mundur, tapi tank tidak bergerak secepat yang diinginkan. Mesin Maybach membutuhkan waktu sepersekian detik untuk merespons perintah. Dan sepersekian detik itu cukup untuk membuat nyawamu tergantung di udara. Kamu mungkin merasa sedang mengendalikan kendaraan raksasa, tapi kenyataannya kamu adalah penumpang dari benda yang terlalu besar untuk dikendalikan dalam situasi mendesak. Sherman terus menembak dari dua arah. Tiap dentuman mengoyak ketenangan yang sudah rapuh, tapi Tiger tetap membalas. Meriam 88 mm kembali meledak. Ledakannya tidak pernah menjadi biasa, tapi kamu mulai terbiasa dengan rasa guncangan itu. Kamu tahu bahwa selama turret masih bisa bergerak, selama loader masih mampu mengangkat peluru, dan selama penembak masih bisa melihat musuh dari teropongnya, kamu masih punya peluang. Namun peluang itu tidak besar, karena di luar sana, musuh tidak berhenti datang. Kadang tank lain muncul, kadang infanteri ikut maju sambil membawa bazooka atau satchel charge. Mereka bukan hanya melawan tank, mereka melawan simbol ketakutan. Tiger adalah monster baja, dan setiap pasukan yang bisa menghancurkan monster akan merasa seperti pahlawan. Kamu mungkin tidak tahu berapa lama pertempuran ini berlangsung. Bisa 5 menit, bisa 10 menit. Di dalam tank, waktu tidak berjalan seperti biasa. Setiap detik terasa seperti setahun. Setiap suara seperti pertanda akhir. Dan setiap getaran seperti pintu antara hidup dan mati. Kamu hanya tahu satu hal. Kamu tidak akan turun dari tank ini sampai mesin ini tidak bisa bergerak lagi. Selama Tiger masih bisa mengaum, kamu tetap tinggal di dalamnya. Bukan karena berani, tapi karena kamu tidak punya pilihan lain. Titik puncak pertempuran bukan saat kamu menembak atau ditembak, tapi saat kamu tidak tahu peluru berikutnya akan datang dari mana. Pada tahap ini, tidak ada lagi strategi rumit, tidak ada taktik elegan seperti di buku pelajaran militer. Yang tersisa hanyalah insting bertahan hidup. Kamu menembak ke arah manapun yang bergerak. Kamu memutar turret secepat mungkin, meski kamu tahu turret Tiger tidak pernah secepat turret Sherman. Kamu berharap peluru berikutnya tidak datang dari arah kiri belakang atau dari titik lemah lain yang tidak bisa kamu lindungi. Lalu, itu terjadi. Dentuman terbesar sepanjang pertempuran menghantam sisi kiri tank. Kali ini bukan hanya getaran, ini guncangan penuh. Tank Tiger bergoyang seperti rumah yang ditabrak truk. Semua orang di dalamnya terlempar sedikit dari posisinya, loader hampir kehilangan pegangan peluru, tapi dia tetap bertahan. Komandan tidak lagi bisa melihat jelas dari celah kupola. Asap hitam mulai merambat masuk melalui sambungan baja yang retak. Kamu mencium sesuatu yang selama ini paling kamu takuti, bau bensin terbakar. Di titik ini, hanya ada dua kemungkinan, dan keduanya sama-sama tercatat dalam sejarah nyata. Kadang, tank Tiger tidak langsung meledak. Armor tebalnya menahan api cukup lama. Awak masih bisa membuka pintu keluar dan melompat ke parit atau semak terdekat. Mereka lari tanpa menoleh ke belakang. Mereka tidak membawa senjata, mereka tidak membawa kenangan. Mereka hanya membawa napas yang tersisa. Setelah beberapa detik, tank yang mereka tinggalkan akan berubah menjadi bola api, mengirimkan semburan panas ke langit Normandy. Dari jauh, tentara Amerika mungkin bersorak. Bagi mereka itu adalah kemenangan. Tapi bagi awak yang berhasil lolos, itu bukan kekalahan. Itu kesempatan hidup kedua. Dan bagi sebagian dari mereka, kesempatan itu jauh lebih berarti daripada kehormatan. Tapi kadang, tank Tiger terbakar terlalu tepat. Peluru Sherman atau bazooka infanteri berhasil menembus bagian belakang, tepat mengenai ruang mesin atau rak amunisi. Ledakan pertama hanya membuat semuanya terguncang. Ledakan kedua membuat semua orang di dalamnya kehilangan pendengaran. Ledakan ketiga menghancurkan pintu keluar. Dan setelah itu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Api menyala dari lantai dan langit-langit sekaligus. Oksigen habis dalam hitungan detik. Tidak ada waktu untuk menjerit, tidak ada waktu untuk berpikir. Hanya ada panas yang terlalu cepat untuk ditolak, terlalu dekat untuk dihindari. Bagi awak yang tewas di dalam, mereka tidak mati sebagai pahlawan. Mereka mati sebagai bayangan, terkunci di dalam baja yang dulu mereka banggakan. Begitulah kenyataannya. Mesin perang seperti Tiger mungkin terlihat angkuh di film atau di museum. Tapi bagi mereka yang pernah tinggal di dalamnya,
Tiger bukan hanya simbol kekuatan. Tiger adalah taruhan. Kamu memilih untuk duduk di dalamnya, dan kamu menerima semua kemungkinan yang ikut bersamanya. Kadang Tiger menang, kadang Tiger kalah, kadang awaknya pulang hidup-hidup, kadang mereka pergi tanpa sisa tubuh yang bisa ditemukan. Dan tidak ada yang bisa menebak saat itu sedang berada dalam skenario yang mana. Apakah kamu sedang berada di cerita yang selamat, atau cerita yang hangus? Jika kamu bertanya bagaimana rasanya menjadi raja medan perang, sekaligus tahanan di dalam kerajaan sendiri, itulah jawabannya. Tiger memberi rasa percaya diri, tapi juga mengingatkan bahwa percaya diri tidak selalu berarti aman. Kamu bisa menjadi makhluk paling ditakuti di medan tempur, tapi tetap merasa terjebak seperti tikus di dalam kotak logam. Dan setelah kamu keluar dari tank ini, entah dengan berjalan kaki terbakar, atau dengan merangkak penuh debu, kamu akan mengerti satu hal yang tidak pernah dijelaskan oleh buku sejarah. Tidak ada yang benar-benar menang di dalam tank. Yang ada hanya mereka yang bertahan lebih lama sedikit daripada yang lain. Jadi, seperti itulah rasanya hidup di dalam tank Tiger Eye saat diserang oleh M4 Sherman di pertempuran Normandy. Dari luar, Tiger tampak seperti raja perang yang tidak bisa disentuh. Tapi di dalamnya, kamu hanya manusia yang bersembunyi di balik baja, menunggu takdir berikutnya datang lewat dentuman meriam. Kalau kamu suka menyelami hidup para prajurit dari dalam sudut sempit yang jarang diceritakan, tekan like, tulis di komentar tank atau kendaraan apalagi yang harus kita rasakan bersama. Dan jangan lupa subscribe Kopral Gondrong, agar kamu tidak ketinggalan perjalanan berikutnya. Karena masih banyak tempat berbahaya lain yang menunggu untuk kita masuki, bukan sebagai penonton, tapi sebagai orang yang berada di dalamnya.